Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau telah memakai worship leader, kau telah memakai pemusik, kau telah memakai seluruh pelayan Tuhan pada hari ini ya Bapa. Biarlah mereka diberkati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Pak. Urapi setiap yang ingin mendengarkan firman-Nya Bapak. Urapi setiap kami ya Bapak. Biarlah Engkau berbicara kepada kami ya Bapak. Hamba yakin ketika berbicara firman itu yang ditabur maka berakar, bertumbuh, berbuah semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Semangat. Emang kalau hari jam 4 ini kan jam 3, jam 4, jam-jam yang ngantuk, jam-jam yang ngopi ya. Ya, shalom juga ya Bapak Ibu yang di rumah. Ini hybrid ya, berarti online dan onsite. Puji Tuhan. Ya, saat ini kan memang gereja mengadakan hybrid seperti ini ya, lebih baik karena untuk bisa menjangkau di luar sana yang memang yang keadaannya lagi sakit, yang masih di rumah, semuanya bisa mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa doa mengubahkan. Tapi sebelumnya itu, saya mau perkenalkan diri saya. Saya Timotius Wece. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala ya, Pastor Lucky Lao yang telah mengundang saya di sini. Mungkin ini kedua kali saya datang ke sini. Pertama, saya waktu pembukaan di sini, saya menemani teman saya Fandi Santoso. Jadi ini kali kedua saya diberitahu pada Pak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini ya, puji Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Saya sudah menikah. Saya dikaruniai 2 orang anak. Ingat ya, 2 orang anak bukan 2 istri ya. 2 orang anak, 1 istri, 2 orang anak. Kemudian saya selain pembicara, saya juga ada bisnis ya, properti agent, saya buka agent di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Dekat sini kok. Seperti itu. Ya, puji Tuhan, ini tempatnya dekat sih. Jakarta Selatan. Saya bilang, Pastor Lucky, wah dekat sekali ya, dekat Kuningan. Tapi saya tinggalnya di daerah Jakarta Pusat, seperti itu. Tapi warawiri saya banyakkan di Kuningan, seperti itu. Hari ini kita akan berbicara tentang kuasa doa mengubahkan. Setiap dari kita pasti ingin berubah. Setuju? Yang ingin berubah, silakan angkat tangannya. Puji Tuhan. Semuanya pasti berubah. Semuanya ingin dipulihkan. Semuanya ingin mujizat dapat terjadi. Berubah dari A kok jadi ke B. Dari yang ada menjadi, ya bukan yang ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Dari yang benar-benar mustahil, jadi Tuhan jawab doa. Terkadang kita sebagai orang percaya ini dalam situasi yang sulit, tuh kita ingin menjawab, ingin meminta hamba Tuhan cepat jawab doa kita. Setuju? Posisi lagi terjepit, posisi lagi kita lagi membutuhkan jawaban doa. Terkadang kita berpikir, Tuhan dengar gak doa kita? Kemana ya Tuhan? Tuhan di mana? Posisi saya lagi terjepit. Pasti Anda berpikir seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kuasa doa mengubahkan. Setiap doa pasti ada kuasa. Katakan amin. Setiap doa pasti ada kuasa. Bukan hanya pendeta yang punya kuasa, tetapi Anda juga punya kuasa. Kuasa yang sama. Bukan pendeta lebih hebat powernya. Bukan Superman. Bukan. Tetapi Anda juga punya kuasa. Anda bisa mengubahkan. Ketika ada yang sakit, Anda berdoa, teman Anda pasti disembuhkan. Itu pasti terjadi. Ketika apa? Kita belajar. Kita belajar di Markus 11 ayat 22 sampai 26.
Markus 11 ayat 22 sampai 26. Lihat di layar saja. Kalau misalkan korek nggak dapat ya, lihat di depan. Ada ya. Saya baca ayat genap. Saya rindu kasih dalam Tuhan baca ayat ganjil. Ayat 26 kita baca sama-sama. Setuju ya? Markus 11 ayat 22 sampai 26. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23 silakan. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25 silakan. Ayat 26 kita baca sama-sama. Tetapi jika kamu tidak, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Di sini kita lihat perikopnya adalah tentang pohon ara yang sudah kering dan nasihat Yesus tentang doa. Bukan dan, tapi lambung ya. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Dan di ayat 20, di 21 tertulis tentang bagaimana kutukan Yesus kepada pohon ara. Pada waktu Yesus lapar. Ya, di ayat-ayat sebelumnya kan dilihat bagaimana Yesus punya kuasa ketika lihat pohon ara itu hanya ada daun, tidak ada buah, maka dia mengutuki pohon ara itu. Maka disaksikanlah murid-muridnya, terjadilah di ayat 20 sampai 21, dia murid-muridnya melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Berarti kuasa daripada Yesus hanya dengan katakan nggak berbuah. Jadi kering. Jadi punya kuasa. Nah, di sini ayat 22 sampai 26, di sini ada nasihat Yesus tentang doa itu sendiri. Nah, kita harus tahu Anda dan saya punya kuasa. Kuasa daripada Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kita harus terima Roh Kudus itu turun pada Anda dan saya supaya menjadi saksi. Saksi. Anda memberikan kesaksian yang baik. Selama seminggu Anda ngapain aja? Kebaikan apa yang Tuhan pakai? Berikan saksi. Saksi bukannya harus di mimbar, kesaksian. Saya disembuhkan. No. Tetapi di teman-teman Anda. Supaya Anda bisa menjadi berkat buat yang lainnya. Saya disembuhkan loh. Wah, puji Tuhan. Saya dipulihkan loh. Wah, puji Tuhan. Anda menjadi saksi. Karena apa? Saksi itu ada. Berarti Anda ada kuasa. Karena Anda menghargai Roh Kudus turun pada Anda. Anda menghargai Roh Kudus bekerja pada Anda. Sehingga Anda bisa menjadi saksi. Amin. Kata-katanya seperti ini. Kita sebagai orang percaya harus menjadi berkat buat banyak orang. Setuju? Itu berkat buat banyak orang apa? Bukan dari kadar materi. No. Berkat buat bagi banyak orang apa? Mendoakan orang. Tidak harus materi. Mendoakan orang. Yang sakit disembuhkan. Arti kata begini. Ketika ada yang sakit. Teman Anda sakit. Si A sakit nih. Anda langsung connectingnya kemana? Handphone. Pendeta siapa ya dihubungi? Pendeta siapa ya? Di depan.
Anda kadang-kadang ragu bahwa punya kuasa. Loh, dan Anda jangan cari pendeta. Anda yang bisa berdoa di depan teman Anda. Kamu disembuhkan Tuhan, punya kuasa. Jadi Anda dan saya kuasanya sama. Amin. Nabi Elia juga sama kan? Bisa manusia sama. Dia menahan tidak hujan kan? Jadi istilah kata dia manusia biasa. Jadi istilah kata sama dengan Anda dan saya. Manusia biasa. Jadi kuasanya sama. Amin. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana terjadi kuasa doa yang mengubahkan itu. Ya. Pertama, sebagai orang percaya harus mengenal pribadi Yesus yang diajak bicara. Katakan mengenal pribadi Yesus. Ya. Pertama saya khotbah, saya kenalan dulu. Saya Timotius Weitze. Kalau enggak kucuk-kucuk siapa nih yang khotbah? Anda harus mengenal. Saya harus mengenal Pastor Ari. Harus mengenal. Pastor Ari pun harus mengenal saya. Pak Gembala, Pak Luki Lau juga harus mengenal saya juga. Saya juga mengenal Pastor Luki. Anda pernah merasakan naik pesawat terbang? Pastikan ada kaptennya kenalan dulu. Saya kapten bla 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 yang akan membawa Anda dari Jakarta menuju Manado. Setuju? Kenalan. Saya coba ambil contoh. Kamu namanya siapa? Maria. Kamu kenal nggak Mas Maria? Berapa lama? 2 tahun, 1 tahun. Jelek-jeleknya juga tahu kan? Jelek-jeleknya juga tahu kan? Baik-baiknya juga tahu kan? Banyak kamu baik apa banyak kamu buruk? Baik aja lah. Ya. Ben diajak makan ya. Baik. Kamu mau nggak kalau misalkan, gue lagi nggak ada duit nih, saya mau makan, kamu mau bantuin nggak? Ayo kan. Tiba-tiba kucuk, kalau belum kenalan tiba-tiba, saya nggak ada duit nih, saya mau makan. Tergantung dari situasinya. Lu keren-keren kok lu nggak ada duit. Orang ngeri. Harus kenalan dulu. 2 tahun, setahun. Anda harus mengenal pribadi Yesus. Kalau Anda tahu pribadi Yesus, Anda tahu, oh saya tahu, Yesus itu juru selamat. Yesus yang mati di kayu salib, menebus dosa kita. Ya. Tetapi mengapa Anda masih nggak percaya ada kuasa? Ya. Kita lihat, doa itu adalah relationship. Doa itu hubungan. Doa itu bicara langsung dengan Tuhan. Doa itu ngobrol intim dengan Tuhan. Amin. Relationship. Kalau kamu ngobrol, langsung ngobrol kan? Ngobrol langsung kan? Sahabat kan? Ya ngobrol kan langsung kan? Ya. Jadi tidak ada yang langsung-langsungan kan? Kita juga sama. Kalau kita sama Tuhan, sama kita harus ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya lagi ada masalah. Ngomongnya sama Tuhan. Terkadang kita suka ngomongin sama siapa? Teman kita. Bro, gue lagi masalah nih bro. Masalah apa? Aduh, gue ditikung orang. Lah, ditikung orang. Kan ditikung mana ya? Ditikung kiri apa ditikung kanan ya? Ditikung orang, bos. Aduh, lu sih ada ini nih. Jadi ujung-ujungnya apa? Ada negatif yang ke kita. Lu sih orang gini. Terus dia ngomong sama satu dia ngomong lagi. Terus si itu punya masalah tuh. Ngomong lagi ke yang lain. Terus si itu punya masalah tuh. Ujung-ujungnya apa? Nyebar luas, viral. Apalagi medsos. Terkadang emosi
Kan kita lihat story. Emosional, ya kan? Apa yang sering story? Yang jelek-jelek? Biasanya apa story-nya? Lagi bete. Di kantor lagi bete, banyak kerjaan. Story. Cus. Ngapain? Ngapain bikin story? Lagi bete, banyak kerjaan. Gak usah. Curhat aja sama Tuhan. Ya iyalah. Buat story, buat orang lain ngelihat gitu. Semangat loh. Ini mending. Yang ada disyukurin lu. Ngapain? Story sama Tuhan aja. Enggak. Jadi istilahnya relationship, hubungan bicara langsung dengan Tuhan, ngobrol intim dengan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita berdoa? Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Connectingnya dengan siapa? Roh Kudus. Makanya Anda harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta sama Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Lewat Roh Kudus itu yang akan connecting ke atas. Saya menyimpang sedikit. Kita hidup ada tubuh, jiwa, dan roh. Setuju, katakan amin. Roh ini penurut daging kita yang lemah. Roh ini perlu makan, asupan. Setuju? Seperti pohon Anda tanam, pohon Anda tanam, kemudian Anda tidak kasih pupuk, tidak kasih air. Mati ya? Mati kan? Harus ada asupan. Asupannya itu kalau kita untuk roh, anggap aja ini adalah Roh Kudus. Ini harus dikasih makan apa? Gampang, firman. Betul. Harus kasih makan firman supaya berakarnya kuat, bisa bertumbuh, akhirnya berbuah. Maka menyimpang lagi, ada Galatia 5 ayat 23 sampai 25 berkata, yang 9 buah roh. Anda bisa baca di rumah. Itu buah itu yang dihasilkan. Tanaman. Terkadang kita memakai kekuatan kita sendiri. Kepintaran kita sendiri. Logika kita sendiri. Akal budi. Memang kita diberikan akal budi. Hikmat Tuhan baik. Diberikan otak, kecerdasan, semua kita baik. Tetapi yang paling luar biasa itu apa? Roh Kudus. Terkadang kita nggak bisa jalan tanpa Roh Kudus itu. Saya saksikan. Saya dari 2006 bisnis properti. Saya buka dulu ya. Ininya maskernya. Saya bingung ngapain sih. Izin ya Pak. Udah vaksin kok booster. Udah 4. Mau ke 5 nih nanti. Wow. Lega. Jadi, sampai mana dia lupa? Sampai mana tadi? Ya bisnis properti. Berarti nyimak ya. Ada bisnis properti. Saya dari 2006 sampai sekarang. Sekarang bisnis properti ya karena COVID berubah semua cara jualannya. Dulu bisa jualannya retail. Arti kata apa? Follow up konsumen ataupun apa, kemudian flyering. Mungkin Anda bisa lihat ya di lampu merah. Sekarang mana ada lagi lampu merah tebar-tebar flyer, mungkin sedikit lah. Tetapi sekarang orang pakainya apa? Online. Internet marketing. Wah, anak-anak muda seperti ini. Anak-anak muda luar biasa. Internet marketing. Jalaninnya luar biasa.
sukses berhasil. Wah, saya bayangkan ketinggalan jadinya. Yang dulu terdepan jadi terbelakang. Wah, kok mereka lebih hebat? Berarti intinya apa? Kita tidak bisa memakai kepintaran kita, kehebatan kita. Artinya saya sadar yuk. Saya perlu Roh Kudus itu sendiri yang memimpin saya. Ketika kita pakai dengan idealis kita punya sendiri, kita bilang kita mampu, kita hebat, Anda akan jadi nothing. Benar. Minta Roh Kudus. Roh Kudus itu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia yang akan memimpin kita dan tidak akan pernah terjebak dan terjatuh. Amin. Maka Roh Kudus itu yang akan nuntun doa kita sehingga bisa dijawab Tuhan. Connectingnya lewat Roh Kudus itu. Makanya kan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam Matius 11 ayat 25 sampai 30 berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepada anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebagai orang percaya harus ada perubahan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Di sini di 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Artinya seperti ini. Kalau misalkan di Inggrisnya rest. Anda selama seminggu ini, Anda sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Setuju? Mungkin dari Senin sampai Sabtu, Anda bekerja. Anda kasih waktu Tuhan. Anda tiap hari, berarti setiap malam Anda berdoa. Jadi Senin itu setelah aktivitas Anda doa. Anda menyerahkan semua kegiatan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang beracara. Karena terkadang kita nggak sanggup untuk menyelesaikan masalah itu. Amin. Kita nggak sanggup. Makanya kadang-kadang kan ada orang yang nggak bisa tidur. Waduh, gue mikirin bagaimana gue bisa bayar utang ya besok ya. Besok gue ditagih. Bagaimana ya bayarnya? Besok ada kontrakan jatuh tempo. Bagaimana bayarnya? Nah itu kadang-kadang nggak bisa tidur. Tetapi kalau Anda bertelepon dengan pendeta pasti ngomongnya apa? Doa. Doa saja. Memang utang bisa dibayar dengan, saya dibayar dengan doa bisa gak? Nggak bisa. Bayar harus pakai duit. Tetapi Anda melakukan yang terbaik dahulu, selanjutnya serahkan pada Tuhan. Amin. Terkadang Anda memaksakan kehendak Anda sendiri. Anda terlalu, yang itu saya bilang, saya hebat, saya sanggup, saya kuat. Hadap sendiri, tanpa ada dorongan Roh Kudus, tanpa ada Tuhan, rontok. Saya pastikan rontok. Minta sama Tuhan supaya menguatkan Anda. Maka di sini tertulis, pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajar pada Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus lemah lembut, rendah hati. Terkadang kita suka kurang rendah hati. Terkadang kita berhasil, udah baru berhasil, udah sombong.
Harus tetap rendah hati. Tak. Karena kita harus jaga itu. Kerendahan hati itu perlu. Walaupun posisi kita di atas, mau di bawah, tetap rendah hati. Semua di mata Tuhan itu sama. Amin. Amin. Berarti yang pertama sudah belajar ya. Artinya pertama itu Anda harus mengenal pribadi Yesus itu siapa. Anda harus tahu itu dulu. Baru next step-nya adalah yang kedua. Sebagai orang percaya harus ada perubahan dalam hidup. Ini penting. Kadang-kadang kita suka melakukan hal yang biasa. Bagaimana kondisi lo? Biasa. Jalanin dari Senin sampai Sabtu biasa aja. Gak ada yang luar biasa. Gak ada perubahan apa-apa. Perubahan dalam kondisi bisa rohani, ya harus rohani. Karena kita akan lihat bagaimana perubahan dalam hidup. Itu kelihatan kok. Orang perubahan hidup dari mana? Dari situasi terjepit, dari punya masalah. Pasti berubah. Nggak mungkin nggak. Kan banyak yang ceritanya. Orang yang sehat tiba-tiba besoknya jadi sakit. Tiba-tiba bertobat. Bertobat. Disembuhkan. Bisa sakit lagi loh. Kenapa? Karena lupa Tuhan. Bisa. Udah sembuh, bisa sakit lagi. Artinya apa? Harus ada perubahan. Harus ada perubahan dalam hidup. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 berkata, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia yang baru terus-menerus, diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kalau dikatakan menurut gambar kaliknya ini, sama dengan Kejadian 1. Bagaimana kita diciptakan segambar serupa. Kita menyimpang sedikit. Kejadian 1. Kalau nggak salah ayat 26. Menyimpang dikit. Di sini luar biasa nih. Ya. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah. Ya. Lihat, perhatikan baik-baik. Perhatikan. Baiklah kitanya huruf besar. Nah, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, di atas ternak, otoritas ya. Berarti istilahnya kita diberikan kuasa, udah kuasa tuh. Dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 7. Kita baca di 24. 1:24. Menyimpang dikit. Ini firman-firman ya. Kalau Anda jeli ya. Berfirmanlah Allah, sudah. Kejadian 1 ayat 24 sudah terbuka. Lihat. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi. Berarti Tuhan mau merintahkan kepada bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Bumi, keluar. Kita lihat lagi. 20. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air. Air. Ini kita ngomongin di dalam air nih. Air. Berkaryalah makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Hendaklah dalam air. Kemudian, nah ini ada lagi yang 11. Kita lihat Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon berbuah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Berarti Tuhan sudah memberikan perintah. Hendaklah tanah
Makanya yang di 26 berkata, baiklah kita. Semua baik. Baik kita. Baik. Jadi istilahnya Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa kita. Kita balik ke Kolose 3:9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita harus diperbaharui terus. Bukan berarti diperbaharui itu setelah Anda dibaptis selam, ya jadi manusia baru. Tetapi bukan itu tantangannya. Tantangannya adalah di luar. Tantangan banyak kan di luar. Marketplace. Bagaimana Anda dalam bisnis. Bagaimana Anda dalam usaha, pekerjaan. Banyak kan digoda. Digodai dalam hal apa? Anda mau dapat cuan. Anda ikut cuan, cara cepat. Ikutlah saya, cari cuan. Caranya begini. Ya, saya nggak sebutin merek lah. Akhirnya, lama-lama, cuan. Otaknya mau cuan terus. Mau secepat mungkin. Akhirnya lenyap. Sekarang hati-hati. Money game. Saya ngomong aja. Money game. Yang orang bilang, saya masukin 100.000, bulan depan saya bisa dapat 1 juta. Dijanji seperti itu. Orang lagi kepepet. Wah ada 100.000 nih lumayan nih. Bulan depan gue dapat 1 juta. Gue bisa bayar utang deh. Udah gue cobain deh. 100.000 doang kan. Mata. Udah nih. Ada kisah. Ada satu lah aplikasi gitu. Saya pantau aja. Saya diam. Kemudian hampir di bulan depan. Pertengahan bulan. Disuruh masukin sebesar 1 juta. Masih ingat. 1 juta. Anda akan mendapatkan 20 juta. Wih, otak langsung, wah, ini gue bisa beli motor gue. Waduh, gue bisa bayar utang lunas. Otak kita sudah ini. Akhirnya apa? Kita minjem sama orang. Bro, minjem dong bro. 1 juta. Bulan depan, gue balikin lu. Karena kan kita tahu nih aplikasinya. Pasti bulan depan, balikin. Dia nggak kasih. Ujungnya apa? Pinjol. Jadi kejedot tembok. Jadi benjol. Ya itu dia. Banyak kok. Akhirnya udah gulung. Ngilang. Aplikasinya sudah hilang. Orang-orang yang di grup itu bilang, gimana nih? Gue udah masukin 1M. Gimana nih orang masukin 2M? Itulah dia. Mau cari duit cepat. Jalan pintas, instan. Gak ada yang instan. Semua by proses. Amin. Makanya kita harus merubah dalam hidup kita. Kita harus tahu mindset kita. Bahwa gue demennya sukanya instan. Rubah. Jangan instan proses. Ketika Anda diproses, ada progres nyertai Anda. Anda pikir aja positif. Benar. Jujur. Pendeta pun banyak kok yang diproses. Banyak. Saya pun ada diproses. Pasti ada. Gak mungkin. Pendeta nggak ada proses saya. Gak mungkin. Setiap kali pasti ada proses. Kenapa? Karena itulah ketingkatan iman. Next level. Bapak anaknya umur berapa? Kelas 1. Berarti kelas 1 habis itu naik kelas 2. Anak saya kelas 3. Berarti baru naik kelas 3 nih. Berarti ada setiap kenaikan ada tes. 7? Nah, itu Anda harus lewati progres itu. Ada SD, SMP, SMA, kuliah. Bekerja. Bukan arti kata udah kuliah, yes, bebas. Gue bisa kerja. Di lapangan pekerjaan, Anda dituntut. Dituntut apa? Ada target.
Ketika Anda marketing, ada target. Ketika Anda menjadi back office, ada target daripada pekerjaan yang harus diselesaikan, tekanan, dan sebagainya. Uji. Pengujian. Anda harus lewati. Maka itu, yang tadi saya katakan, roh ini harus dikasih asupan firman. Ketika proses itu, makin lama, makin tinggi levelnya. Ketika Anda tidak sanggup, Anda akan putus asa, Anda mentok, kolaps. Kolapsnya apa? Ingat, akulah pohon anggur dan engkaulah rantingnya. Pokok anggur dengan rantingnya. Pokok anggur dan ranting ini tidak, ini menyimpang lagi ya, dikit ya. Pokok anggur dan ranting ini tidak bisa terpisah. Harus nyatu. Ketika pemisahan ini terjadi, orang lari daripada Tuhan. Kekecewaan terjadi. Itu yang terjadi. Maka dari kita harus kuat dalam Tuhan. Harus ada perubahan dalam diri kita. Kita introspeksi diri. Kita tanya sama Tuhan. Minta pengampunan daripada Tuhan. Maka yang pertama, Anda harus mengenal pribadi Yesus. Anda harus tahu itu. Anak muda juga sama. Jangan takut. Jangan takut, saya tidak layak. No. Yesus tidak seperti itu. Saya berdosa. No. Justru Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Menyelamatkan kita. Jangan ada pada prinsip adalah, saya diterima enggak ya sebagai anaknya. Saya bisa meyakinkan dan katakan yes. Tapi Anda mau berubah apa tidak? Itu dia. Pertama, Anda harus tahu Tuhan Yesus pribadi itu sendiri. Yang kedua, Anda harus merubah. Ya, ada perubahan dalam hidup. Dalam Markus 11 ayat 25 sampai 26 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini ditulis karena apa? Banyak terjadi seperti itu. Saya tadi pagi bawa sesi khotbah tentang mengatasi akar pahit. Jadi itu ada perpasan. Ada yang sakit sih memang kesemutan. Kemudian sebenarnya bukan itu yang dia minta. Dia hadap kepada saya. Bukan itu, maka saya bilang sama dia. Saya berdoa sama kamu, kepahitan kamu kepada orang tua, kamu lepaskan dalam nama Yesus. Nangis dia. Bapak, Bapak tahu. Berarti ujungnya bukannya penyakitnya dia. Orang berpikir adalah kesemutan ini, tangannya kesemutan, kakinya sakit. No, saya langsung berdoa. Kamu punya kepahitan. Dalam nama Yesus kamu lepaskan. Kepahitan ini tidak bisa dibohongi. Anda bisa membohongi diri Anda, tapi Anda tidak bisa membohongi Tuhan. Tuhan tahu hati. Ya, Tuhan tahu hati. Tidak akan bisa dibohongi. Ingat Kain dan Habel, bagaimana Kain membunuh Habel? Tuhan lihat hati. Tuhan lihat. Kenapa mukamu muram? Ketika apa? Dalam persembahan, sama-sama persembahan, tetapi Tuhan mengindahkan Kain. Ngiri. Itu terkadang. Lihatin orang, wah dia bisa naik pangkat cepat. Kok gua enggak berhasil? Ngiri. Ingat Maria dan Marta? Kasus Maria Marta. Bagaimana Marta katakan kepada pada Tuhan Yesus. Ini kita bahasa gaul aja. Yesus, lihat tuh Maria. Suruh bantuin gue kenapa? Gue kan pelayanan. Gue melayanimu. Kok dia duduk diam aja? Nggak melayani. Dia duduk diam. Yesus bilang apa?
Dia sudah mengambil bagian yang terbaik. Arti kata, ini harus balance. Pelayanan. Ya. Berarti yang benar-benar ingat dengar Tuhan, firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Arti kata harus balance nih. Jangan orang yang dengar firman Tuhan terus, tetapi untuk pelayanan aja nggak mau full. Itu nggak boleh. Nah, kita lihat sisinya. Dua sisi ini harus balance. Makanya Marta disinggung begitu. Dia udah oke. Dia ngambil prinsip yang terbaik. Dia mau ngedengerin firman Tuhan. Coba kalau misalkan Tuhan Yesus bilang, Maria, benar lu kata Marta, lu kenapa nggak bantuin dia? Maria akan ngerjain nggak? Kerjain, tetapi setengah hati. Dia nggak bakal full. Iya dong, karena disuruh. Nggak sesuai kehendak dia. Kadang-kadang kita pelayanan juga begitu. Jadi istilahnya kehendak Tuhan. Kalau misalkan memang aku lagi rindu sama dengar firman Tuhan, ya sudah dengar. Tapi kadang-kadang lagi bergiat-giat untuk pelayanan atau gimana, silakan. Biarin tuntunan Roh Kudus. Amin. Nah ini, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang ada di sini ataupun yang di rumah. Saya tidak tahu permasalahan Bapak dan Ibu semuanya. Tetapi Tuhan tahu. Anda ada musuh ataupun tidak ada musuh. Saya pun tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya. Tetapi ini firman Tuhan, Anda diminta untuk memaafkan. Karena ada doa Bapa kami juga ada. Ampunilah kesalahan yang salah pada kami. Jadi istilahnya semuanya harus mengampuni. Jadi semuanya harus diampuni nih. Jadi tidak ada yang tidak diampuni. Dendam, dengki, iri hati itu harus hilang. Pak Pendeta susah, Pak Pendeta. Ya susah. Daging, kita masih hidup dalam daging susah. Ya iyalah. Kita ditipu orang, difitnah orang. Benar. Saya sering difitnah orang ataupun dibohongi orang. Dulu kita orang Sumatera juga. Sumatera keras. Jadi istilahnya dendamnya keras tuh. Tuh orang liatin. Udah ngeledekin gua. Liatin aja. Jadi pikiran yang buruk. Tapi lama-lama kalau ketemu dia, gak mau ketemu, ada dendam, ada dengki. Lama-lama Anda berpikir, bagaimana caranya untuk gua jatuhin dia. Yang ada hidup Anda terkuras sama kebodohan itu. Yang ada Anda difitnah, ditimpukin difitnah, dibohongin. Di apa lagi? Utang nggak dibayar. Banyak. Banyak kan terjadi gitu. Utang nggak dibayar. Ataupun apa. Udah. Biarinin aja. Happy-happy aja. Udah nggak usah pusing. Lihatlah. Ketika Anda berubah. Anda bisa mengampuni seperti itu. Tuhan akan pakai Anda. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Haleluya. Doa Anda pasti dijawab Tuhan. Kan di sini ditanya, kuasa doa mengubahkan. Ini yang harus terjadi. Harus ada syarat-syaratnya. Yang ketiga, sebagai orang percaya ketika berdoa harus percaya bahwa Tuhan akan jawab setiap doa kita, bahkan telah jawab setiap doa kita. Jadi mindset kita adalah Anda berdoa, walaupun belum kelihatan, tetapi Anda mengucap syukur, Anda berterima kasih sama Tuhan, Anda sudah mendapatkannya. Amin. Anak Bapak. Saya juga punya anak. Jadi sama-sama. Jadi kita mindset dia adalah sukses berhasil, pintar, sukses berhasil. Itu akan terekam dalam benak. Karena lidah ini tidak bertulang. Lidah ini bisa mengutuk, bisa memberkati. Lidah ini terprogram daripada otak kita.
dan hati kita. Ketika hati kita buruk, ketika hati kita belum beres, ini susah nih untuk memberkati. Anda akan menegatif terus. Ketika Anda susah, wah susah. Susah. Wah gagal. Gagal. Ucapan doa itu dari mulut Anda. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkannya, akan makan buahnya. Jadi mindset ini harus terjadi. Doa. Ada musuh mengutuk Anda. Ada musuh memfitnah Anda. Anda berkatin dia. Ampunilah dia Tuhan. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sesuai dengan Yesus mati di kayu salib kan seperti itu. Ampunilah dia. Tetap jaga hubungan. Dia mau nusuk Anda dari belakang, biarinin aja. Cek aja. Anda berusaha untuk memaafkan dia. Lama-lama orang itu akan capek dan lama-lama dia sendiri yang minta maaf sama kamu. Benar. Tetapi Anda tidak perlu butuh permintaan maaf dia. Yang ada butuh apa? Hubungan Anda dengan Tuhan. Pasti Anda akan dipakai Tuhan. Ada sesuatu perubahan. Siapa yang mau berubah? Siapa yang mau berubah? Pasti semuanya mau berubah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di sini dan di rumah pasti punya masalah. Pergumulan apapun masalahnya, saya yakin ada. Tetapi Anda tahu sebagaimana Anda bisa yakin dan percaya itu bisa keluar, jalan keluar, pasti bisa. Minta Roh Kudus. Tetapi minta ampun dulu sama Tuhan. Habis itu minta Roh Kudus pimpin Anda. Pasti di jalan kasih jalan keluar. Amin. Markus 11 ayat 22 sampai 24 berkata, saya cepat aja. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ya, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Udah dijelaskan tuh, percayalah pada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa kepada gunung ini, beranjaklah dan tampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, ya kan? Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Itu yang saya katakan. Kalau Anda bilang nggak mungkin, pasti nggak mungkin. Berarti Anda tidak percaya. Kalau Anda bilang yakin, percaya, pasti saya dapat mujizat, pasti sembuhan terjadi, pasti akan terjadi. Itu tergantung dari Anda. Mau apa tidak mau. Anda ingat tentang perempuan 12 tahun penjara? Sudah habis duitnya. Berobat sana sini nggak sembuh. Ya. Berobat sana sini nggak sembuh. Sudah habis. Wah. Tetapi dia mendengar Yesus berjalan di kampung itu. Disitulah iman dia bertumbuh. Arti kata apa? Harapan gue cuma satu. Yesus yang menyembuhkan. Iman dia langsung bertumbuh dan dikatakan apa? Asal ku jamah jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Anda berpikir 12 tahun pendarahan. Lari ke depan, Anda berpikir nih, visual aja. Lari dalam kondisi berdarah-darah, lemas, saya yakin juga kurus, kering. Lari, seret-seret. Di depannya banyak orang, berbondong-bondong. Tetapi dia ingin sembuh. Maka apapun yang terjadi harus dia jamah, jubahnya, ujung daripada Tuhan Yesus. Seketika sembuh. Terkadang kita kondisi udah kejepit, tadi saya awal dikatakan, kejepit. Tetapi kenapa Anda masih ragu mencari Tuhan Yesus? Satu-satu jalan, gak ada jalan lain. Gak ada jalan lain. Cari Yesus. 12 tahun loh. Mau berlari loh. Keseret-seret loh.
Anda harus ngambil langkah. Ketika Anda mau kuasa doa mengubahkan, Anda harus mengambil langkah. Langkah apa? Iman Anda. Mau nggak mau harus ambil langkah. Berubah. Yesus berkata apa? Wah, ada kuasa yang keluar daripada aku. Padahal Yesus tidak berkata. Yang bicara siapa? Perempuan itu kan. Iman. Transfer. Set. Sembuh. Amin. Kesimpulannya adalah, ketika Anda dan saya berhubungan intim dengan Tuhan, erat dengan Tuhan ya, katakan di sini, di dalam kehidupan Anda dan saya terus diperbaharui, Anda minta kekuatan daripada Roh Kudus, pada saat itu Anda dan saya harus percaya. Percaya ini 100% loh, nggak bisa 99 Mbak. 99,99 saya sudah pernah katakan hanya ada di logam mulia. Di sini harus percaya 100% full. Ya, bahwa kuasa di dalam doa Anda dan saya pasti Tuhan akan campur tangan. Sehingga akan terjadi perubahan. Pada saat itulah naiklah ucapan syukur. Saya di sini ada tertulis Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 ini janganlah hendak khawatir apapun juga. Naikkanlah permohonan doa dengan ucapan syukur. Di sini saya dapat firman Tuhan pada saat saya khawatir. Pasti kok bisa dapat. Anda ketika Anda khawatir, Anda minta sama Tuhan. Tuhan berikanlah aku ayat. Tuhan berikanlah aku firman. Kayak bicara biasa gitu loh. Pasti Tuhan kasih. Pasti. Lakukan terus. Lakukan terus. Pasti zaman Roh Kudus. Pasti. Tapi harus setiap hari ya. Bangun mesbah Tuhan. Bersama keluarga. Anak-anak kumpul. Bangun. Nyanyi. Berdoa. Worship. Penyembahan, firman, Anda baca. Di situ ada firman yang rema pada Anda. Itu yang Tuhan katakan. Pada saat itu Anda bisa baca, wah ini situasinya pas nih. Situasi pas. Saya hari ini nanti pas pulang, saya akan berikan firman di tangan saya. Ngacak. Biarkan firman ini bisa rema pada Anda. Amin. Anda terberkati. Haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Saya memang agent properti itu naik turun. Saya kasih dalam Tuhan, saya saksikannya. Jadi istilah kata kalau tanpa Tuhan, rontok. Saya pun pembicara ini memang kondisinya Tuhan pakai saya ini sungguh ajaib ya. Saya ceritakan flashback sedikit, saya kesaksian sedikit. Orang yang berlama-lama kesaksian sudah 20 tahun, 30 tahun, 13 tahun, 15 tahun pelayanan. Saya baru aktif pelayanan itu, Bu, 2013, Bu. 2013 itu saya milih-milih. Aku mau jadi worship leader, padahal suara saya jelek, Pak. Ataupun saya mau jadi singer. Udah mau tes, Pak. Biasa, dulu kan Bapak tahu. Jadi itu. Nah, kondisinya saya mau udah kontek-kontekan sama pimpinannya itu kan. Udah bosnya itu kan. Nggak jadi deh. Hati saya nggak enak. Bisa bicara sendiri loh. Saya sebulan baru saya langkah. Udah, nggak usah pusing. Saya asar aja. Saya asar. Bagi-bagi brosur, flyer. Waktu itu saya aktif tengah minggu. Kemudian berjalan, ada maksud Tuhan, ternyata saya ngikutin salah satu hamba Tuhan. Ternyata hamba Tuhan itu berdoa, saya minta tim dong Tuhan. Akhirnya Tuhan, maksudnya istilahnya saya dekat dia gitu loh. Pada waktu itu juga saya ada mimpi juga. Jadi istilahnya mimpi saya berdiri Pak di gembala, ya gembala lah, ya gembala besar. Saya ditunjuk, yuk siap suci, hati, pikiran, semua perbuatan. Siap. Berarti di situ ada, kemudian ada tulis lagi firman Tuhan kasih ke saya lagi.
Ketika pelayanan itu harus jaga murni hatinya. Ada 1 Korintus 6 ayat 13. Itu saya dikasih firman Tuhan berturut-turut, kemudian saya harus jaga. Dalam kondisi kesesakan, berarti intinya kita sebagai pelayan Tuhan juga ada proses. Proses kesesakan, proses ombang-ambing di ini, nah itu pasti ada Pak. Makanya saya hamba Tuhan juga pasti ini. Tetapi bagaimana kita survive? Kita survive. Ya iyalah, Paulus bagaimana nggak di penjara, dia tulis firman, dia tulis segala apapun dalam kondisi di penjara. Bisa lewatin semuanya itu. Pasti semuanya. Jadi istilahnya orang ngikat orang Kristen itu bukan enak. Bukan mau dapat berkatnya aja, no. Tetapi harus susahnya juga. Manggul salib, pikul salib. Kemudian keluarga saya pun silsilah, saya kan Sumatera ini Bangka. Jadi silsilahnya itu tidak ada pendeta. Papa saya tidak ada kependetaan, maksudnya papa saya pendeta ini besar. Enggak ada. Konghucu berubah. Saya, kemudian mama juga ada pendeta ini, keluarganya enggak ada. Jadi memang Tuhan pakai saya ini waktu di SMP. Akhirnya tergenapi pada saat saya marketplace. Nantilah saya akan ceritakan pada waktunya, ini mungkin enggak ini, tapi intinya saya pun pernah jatuh dalam kuasa gelap, pernah. Judi, narkoba, seks bebas, pernah. Pornografi, pernah. Saya bisa lepaskan itu semua. Saya diangkat Tuhan, ada jurang, Tuhan bilang apa? Dosamu telah kubuang ke jurang paling dalam. Waktu saya pelepasan, karena udah judi, berkorban, saya segala pun itu berantakan lah waktu hidup yang masih muda itu. Di situ saya lihat, oh iya Tuhan ini mau pakai saya. Tapi saya belum ke gereja pada saat itu, masih nakal-nakal. Kalau orang belum erat sama Tuhan tuh pasti bisa nakal, bisa jatuh. Belum. Terus kemudian, nah istilah kata ketika pas saat saya puncaknya itu, saya benar-benar bertobat itu 2009, 10, 11 saya udah mulai bertobat, saya sudah mulai rajin ke gereja. Tapi ini luar biasanya, secepat Tuhan mau pakai saya, tepat 2013 saya pelayanan. Tek Tuhan kasih firman, hikmat Tuhan, ternyata saya tadinya mau jadi worship leader, jadinya apa? Pembicara. Pada saat ini jadi pembicara, ujung-ujung pembicara. Oh Tuhan, saya tidak berpikir jadi pembicara. Enggak ada. 2016 saya baru kuliah Pak. Ambil semester 2, S2 di salah satu yang di Jakarta Barat. Ambil S2. S2 ini bukan gaya-gayaan. Ternyata Tuhan mau saya melayani keluarga saya. Kenapa? Mama, papa saya ini masih Konghucu. Masa muda saya, ketika saya udah mau bertobat nih 2012-13 kan udah bertobat tuh. Pikir, aduh bagaimana mungkin ya nanti pada saat mama papa meninggal, saya pun meninggal, tidak bisa ketemu lagi sama-sama di surga. Tapi saya tidak bisa memaksakan. Ada salah satu hamba Tuhan berkata kepada saya. Dia bilang begini. Dia kan orangnya nyablak. Lo jangan suruh nyokap bokap lu buru-buru ikut lu ya. Lu jangan begitu ya. Dosa lu. Siap. Doain aja. Akhirnya 2016 itulah puncaknya. Mama saya kan dipanggil Tuhan tuh di Oktober 2016. Itu memang saya pergumulan. Saya baru masuk kuliah, kemudian sakit-sakitan, kemudian mama saya
bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya bisa saksikan 3 kali di ICU. 3 kali di ICU. Ya 3 kali, benar. Semua dihalau semua dari roh maut. ICU yang pertama, mama saya HB-nya 6. Butuh darah. Saat itu butuh darah. Dan kondisinya, saya tanya sama susternya, Pak, ini kondisinya kemungkinan kecil untuk hidup, Pak. Tapi saya tolak dalam nama Yesus. Tolak. Kemudian darahnya kapan datangnya? Sejam lagi, Pak. Wah, bisa lebih cepat nggak? Nggak bisa, Pak. Saya kritis. Ya saya serahkan sama Tuhan. Tapi saya masuk ruang ICU, saya doa, pengharapan saya doa, saya minta kuasa Tuhan turun. Ini kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. 15 menit setelah saya doa, saya keluar, darah itu datang. Dari darah trombosit itu maksudnya ininya apa? Kita kan transfusi darah, itu datang 15 menit, nggak habis sejam. Ini apa, Sus? Darah apa? Hah? Saya cerita sama istri saya, katanya sejam loh. Wah ini Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan. Nyokap saya, mama saya akhirnya sembuh walau udah goyang-goyang, maksudnya kan udah ICU itu udah agak goyang, maksudnya udah kurang lah ketika sudah masuk ICU itu udah agak kurang ininya. Tetapi bertahap demi bertahap itu dipulihkan. Jadi istilahnya sampai dia meninggal juga sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu menerima. Kasus papa saya lebih ini lagi. Papa saya itu dibaptis. Ya, malam itu dibaptis, malam itu juga dipanggil Tuhan. Tetapi perubahannya, selama dia sakit, perubahannya luar biasa. Perubahan ini, saya yakin Roh Kudus itu menyertai papa saya. Kenapa? Papa saya itu orangnya keras. Saya ngobrol aja biasa nih. Ke Pari kayak ngobrol biasa. Ngomongnya simpel-simpel lah, ya, tentang ini, tentang makan aja ya. Bisa lama-lama saya bisa ribut sama bapak saya. Bisa bener. Lama-lama orang kayak Sumatera gitu kan, ngomongnya keras. Lama-lama makin keras dianya. Itu keras. Papa saya susah untuk mengampuni orang. Tetapi ketika dia sakit, ketika mama saya dipanggil Tuhan, dia baru sadar bahwa kan selama ini dia pakai kekuatan dia. Papa itu pengalamannya udah ini kan begitu. Udah hebat begini. Ketika sakit baru tahu, ya lemah. Berubah, saya yakin Roh Kudus itu bekerja. Berubah 180 derajat. Saya pun sampai bilang, wah belajar teologi aja, gua harus belajar sama papa saya nih. Waduh hebat, dia berubah loh. Berubah. Sampai itu detik yang hari H itu sudah mau dipanggil Tuhan. Jam 4-nya sebenarnya sudah dipanggil Tuhan, 4 sore. Jadi di bulan Mei itu, meninggal di bulan Mei. Jadi jam 4 itu sudah mau dipanggil Tuhan, tetapi saya minta Tuhan, tolong, mujizatmu turun. Jadi ICU tuh, tolong. Udah pakai pompa, tudin, biasalah kalau untuk, kalau udah nggak ada. Kemudian tiba-tiba ada, ada lagi nih, ada. Sekitar pukul jam 9, ya, papa saya dibaptis. Satu pendeta dibaptis. Tadinya nggak mau datang, ini datang dibaptis. Terima Yesus sebagai juru selamat, dibaptis. Ya, baptis bukannya berarti kata-kata harus selam. Nggak mungkin dong selam, bulu-bulu. Ya kan kalau udah di ICU, dibaptis. Kemudian akhirnya jam 1 dipanggil Tuhan. Tapi saya lega. Sudah menerima 2 orang menjadi juru selamat. Maksudnya udah diterima sebagai Tuhan, sebagai menerima Yesus sebagai juru selamat. Mama saya paling ini sih, paling tegas. Saya menerima Yesus sebagai juru selamat.
waktu ungkapan declare. Seperti itu. Ya, makanya sampai saat ini saya cepat sekali. Emang saya minta Tuhan ketika mau pakai saya, pakailah saya. Ya, supaya jadi berkat dan bukannya untuk diri sendiri saya. Seperti itu. Jadi saya berterima kasih sama Tuhan, ya, karena benar-benar saya pun diuji, gimana. Orang kadang-kadang stres juga. Saya 2019 akhirnya lulus, Pak. Itu posisinya udah, aduh mau lulus gak lulus. 2019 kan 2020 udah COVID. Untung saya cepat, Pak. 2019 saya langsung ambil tesis, semuanya selesai. Kalau enggak 2020, tunda lagi. Sebenarnya itu 2019 itu udah 3-4 bulan lagi udah harus ngumpul semua. Oh, masih bab 2, Pak. Bab 3. Tapi itu karena Roh Kudus. Cepat. Tapi minta sama Tuhan. Pasti kasih. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan sebuah lagu yang lagi hit. Ya, semoga Bapak Ibu bisa mengikuti, Bapak Ibu yang di rumah juga bisa mengikuti. Bisa iringin, Bu? Bu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Di awal katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik. Itu ya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab. Haleluya. Oh karabasya kalabala. Di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar. Yakin dan percaya. Haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Jemaat Tuhan katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia
jadikan semua. Yesus mendengar. Oh Tuhan Yesus. Oh karabasya. Yesus menjawab lebih dari yang diharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Dia jadikan semua. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang di rumah. Terkadang Anda ingin melakukan doa. Anda doa saja pada Tuhan. Ngobrol saja sama Tuhan. Apa saja yang kamu minta, katakan. Doa. Anda yakin dan percaya. Ya memang doa itu bukan kehendak Anda, tetapi kehendak Tuhan. Yang mana yang baik buat Tuhan. Setelah itu Anda tunggu, wait. Anda tunggu. Anda yakin ketika Anda percaya bahwa Tuhan akan jawab, maka waktu yang tepat Tuhan akan berikan pada Anda dan saya. Tuhan pasti menjawab Anda dan saya. Di waktu yang benar-benar tepat. Tidak kurang, tidak lebih. Di waktu yang tepat, Tuhan akan menjawab Anda dan saya. Apa saja doanya, Anda lakukan. Anda lakukan doa. Saya minta 5 menit. Anda berdoa. Anda minta sama Tuhan. Apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda doakan? Apa ada pergumulan Anda? Baik yang di rumah maupun yang ada di sini. Anda minta sama Tuhan. Sekarang Anda minta. Minta. Oh kalabasya kalabalabalabalabalabalabalabala. Jesus. Jesus. Lihatlah anak-anakmu ya Bapa. Yang meminta tolong ya Bapa. Berikanlah belas kasihan-Mu Tuhan turun saat ini ya Bapa. Belas kasihan Tuhan turun. Hamba yakin dan percaya. Engkau pasti menjawab tepat pada waktunya. Tidak kurang, tidak lebih. Semua itu adalah kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu yang terjadi. Bukan kehendak kami. Jesus. Jesus. Tolong ya Bapak. Bapak minta ya Bapak. Jamah setiap jemaat Tuhan yang ada di sini ya Bapak. Engkau jamah satu persatu ya Bapak. Depan, belakang, kiri, kanan Engkau rapi ya Bapak. Dengan Roh Kudus-Mu turun ya Bapak. Turun ya Bapak. Oh karabasya karabale. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah ya Bapak. Segala penyakit, segala beban berat semua dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hamba yakin semuanya disembuhkan Tuhan. Yes. Terima kelepasan. Terima pemulihan. Terima itu. Terima. Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.